Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai analisis keunggulan komparatif yang kami angkat adalah studi kasus negara Korea Selatan dengan industri teknologi dan Thailand dengan industri pertanian. Kami terdiri dari Aditya Nugroho, Alicia Najwa, Amelia Cika, Arum Permadani, dan Aura Dikvin. Oke, bab pertama adalah pendahuluan terlebih dahulu. Next. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu teori keunggulan absolut yang dikembangkan Adam Smith dalam The Wealth of Nation pada tahun 1776 menjelaskan kemampuan suatu entitas untuk memproduksi barang atau jasa dengan efisiensi superior. Sementara teori keunggulan komparatif yang digunakan David Ricardo dalam Principles of Political Economy and Taxation tahun 1817 menekankan bahwa suatu negara masih dapat memperoleh manfaat perdagangan meskipun tanpa keunggulan absolut dengan fokus pada produksi barang yang memiliki biaya peluang lebih rendah. Kedua teori ini berperan vital dalam mengoptimalkan efisiensi perdagangan internasional, di mana negara-negara dapat memaksimalkan keuntungan melalui spesialisasi produksi berdasarkan keunggulan masing-masing negara. Namun, implementasi kedua teori tersebut menjadi lebih kompleks di era modern akibat pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi, dan dinamika sosiopolitik ekonomi yang terus berubah. Oke, bab 2, saya akan menyampaikan studi kasus negara Korea Selatan dengan industri teknologi dan negara Thailand dengan industri pertanian. Boleh di next? Ya, Korea Selatan telah menjadi salah satu pemain utama di panggung global dalam industri teknologi, terutama di sektor elektronik, semikonduktor, dan teknologi informasi. Keunggulan komparatif Korea Selatan dalam industri ini didorong oleh beberapa faktor utama. Yang pertama adalah infrastruktur teknologi yang maju. Korea Selatan dikenal memiliki infrastruktur teknologi yang canggih dengan penetrasi internet yang tinggi, jaringan 5G yang luas, dan fasilitas manufaktur yang mutakhir. Negara ini merupakan salah satu pionir dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi komunikasi canggih seperti 5G dan AI. Yang kedua adalah dominasi di sektor industri semikonduktor. Korea Selatan melalui perusahaan-perusahaan besar seperti Samsung Electronics dan SK Hynix telah mendominasi pasar global untuk produk semikonduktor, terutama dalam memori chip. Keunggulan dalam skala produksi dan inovasi teknologi membuat Korea Selatan menjadi pemasok utama bagi banyak industri teknologi lainnya di dunia, termasuk industri smartphone, komputer, dan otomotif. Yang ketiga adalah inovasi dan investasi dalam R&D. Korea Selatan secara konsisten berada di peringkat atas dalam hal investasi dalam penelitian dan pengembangan atau R&D. Penelitian Korea Selatan memberikan dukungan besar bagi perusahaan teknologi untuk berinovasi dengan insentif pajak dan kemudahan dalam pengembangan teknologi baru. Hal ini mendorong inovasi yang berkelanjutan dan memungkinkan Korea Selatan untuk terus menjadi pemimpin di berbagai segmen teknologi. Yang terakhir adalah tenaga kerja yang terampil dan pendidikan teknologi. Korea Selatan memiliki tenaga kerja yang sangat terampil di bidang teknologi berkat sistem pendidikan yang berfokus pada STEM, yaitu sains, teknologi, teknik, dan matematika. Universitas-universitas dan lembaga penelitian di Korea Selatan juga bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk terus menghasilkan inovasi dan mengembangkan produk. Boleh di next. Lalu ada kontribusinya terhadap perdagangan dan pertumbuhan ekonomi di negara Korea Selatan. Yang pertama, keunggulan komparatif Korea Selatan dalam industri teknologi telah memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional negara tersebut. Beberapa kontribusi utamanya adalah yang pertama, ekspor produksi teknologi. Produk teknologi, terutama semikonduktor, perangkat elektronik, dan smartphone adalah sumber utama ekspor Korea Selatan. Ekspor produk-produk ini membantu meningkatkan neraca perdagangan dan memberikan pemasukan devisa yang signifikan. Pada tahun-tahun terakhir, produk semikonduktor Korea Selatan menyumbang lebih dari 15% dari total ekspor negara tersebut. Yang kedua, kontribusi terhadap PDB. Industri teknologi Korea Selatan menyumbang sebagian besar dari produk domestik bruto atau PDB negara, dengan sektor teknologi tinggi memberikan dampak langsung dan tidak langsung terhadap perekonomian. Keunggulan dalam sektor teknologi ini juga telah menciptakan lapangan kerja yang berkualitas tinggi di berbagai segmen, mulai dari manufaktur hingga R&D. Yang ketiga, dominasi di pasar global. Keberhasilan perusahaan-perusahaan teknologi Korea Selatan di pasar global memperkuat daya saing negara tersebut dalam perdagangan internasional. Samsung Electronics misalnya adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia yang produknya diekspor ke seluruh penjuru dunia.
Ini membantu Korea Selatan menjaga posisi sebagai salah satu pemain utama dalam rantai nilai global di industri teknologi. Boleh dilanjut? Lalu ada keunggulan komparatif Thailand dalam industri pertanian. Thailand memiliki keunggulan komparatif dalam sektor pertanian yang didorong oleh beberapa faktor alami dan strategis. Pertanian di Thailand memainkan peran penting dalam ekonomi nasional dengan beragam komoditas seperti padi, karet, gula, dan produk hortikultura yang menjadi andalan ekspor. Faktor pertama adalah sumber daya alam yang melimpah. Thailand memiliki sumber daya alam yang melimpah termasuk tanah yang subur dan iklim tropis yang mendukung pertumbuhan tanaman sepanjang tahun. Kondisi geografis ini memungkinkan Thailand untuk menjadi salah satu produsen terbesar untuk beberapa komoditas pertanian utama dunia seperti beras dan karet. Yang kedua adalah produktivitas pertanian yang tinggi. Berkat perkembangan teknologi pertanian dan peningkatan infrastruktur irigasi, Thailand telah mampu meningkatkan produktivitas pertaniannya. Selain itu, sistem pertanian berkelanjutan mulai diterapkan, terutama di sektor-sektor seperti padi dan sayuran untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Yang ketiga ada pasar ekspor yang luas. Thailand memiliki pasar ekspor pertanian yang luas terutama di Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Produk pertanian di Thailand, terutama beras, menjadi salah satu produk yang paling kompetitif di pasar global karena kualitas yang tinggi dan biaya produksi yang rendah. Thailand juga memiliki reputasi sebagai salah satu eksportir terbesar untuk karet dan gula. Lalu yang terakhir ada dukungan pemerintah dan infrastruktur pertanian. Pemerintah Thailand memberikan dukungan besar terhadap sektor pertanian melalui berbagai kebijakan subsidi, penelitian, dan pengembangan teknologi. Selain itu, investasi infrastruktur seperti irigasi dan transportasi mempermudah distribusi produk pertanian ke pasar internasional dan meningkatkan daya saing Thailand dalam perdagangan pertanian global. Boleh dilanjut? Lalu ada kontribusinya terhadap perdagangan dan pertumbuhan ekonomi negara Thailand. Keunggulan komparatif Thailand dalam industri pertanian memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perdagangan dan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Antara lain, yang pertama adalah ekspor produk pertanian. Thailand adalah salah satu eksportir terbesar produk pertanian di dunia, terutama beras, karet, dan gula. Produk-produk ini menyumbang sebagian besar pendapatan ekspor Thailand dan membantu menyeimbangkan neraca perdagangan negara. Ekspor produk Thailand tidak hanya membantu ekonomi domestik, tetapi juga memperkuat posisi Thailand sebagai pemimpin dalam perdagangan pertanian global. Yang kedua ada kontribusinya terhadap PDB dan pekerjaan. Pertanian tetap menjadi salah satu sektor penting bagi produk domestik bruto Thailand, meskipun kontribusinya cenderung menurun seiring pertumbuhan sektor manufaktur dan jasa. Namun, sektor pertanian masih menjadi sumber utama pekerjaan sebagai sebagian besar populasi Thailand, terutama di wilayah pedesaan. Yang terakhir ada diversifikasi ekonomi. Sektor pertanian membantu Thailand diversifikasi ekonominya sehingga tidak terlalu bergantung pada sektor industri dan pariwisata. Dengan terus mengembangkan teknologi pertanian dan memperkuat infrastruktur, Thailand dapat meningkatkan daya saing produk pertanian di pasar global dan menjaga kestabilan ekonomi di tengah fluktuasi global. Boleh di next. Selanjutnya ada dampak keunggulan komparatif terhadap perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Keunggulan komparatif Korea Selatan dalam industri teknologi dan Thailand dalam industri pertanian memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional kedua negara. Beberapa dampak pentingnya adalah yang pertama, peningkatan daya saing di pasar global. Baik Korea Selatan maupun Thailand berhasil memanfaatkan keunggulan komparatif mereka untuk memperkuat daya saing di pasar global. Keunggulan dalam sektor teknologi memungkinkan Korea Selatan menjadi pemimpin dunia dalam produk elektronik dan semikonduktor, sementara Thailand memimpin dalam ekspor komoditas pertanian seperti beras dan karet. Yang kedua adalah kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Keunggulan komparatif ini secara langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor, penciptaan lapangan kerja, dan investasi asing. Kedua sektor ini telah membantu meningkatkan standar hidup masyarakat di kedua negara, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional negara mereka. Yang terakhir ada integrasi dalam rantai nilai global. Korea Selatan dan Thailand memainkan peran penting dalam rantai nilai global. Produk teknologi Korea Selatan dan komoditas pertanian Thailand menjadi bagian penting dari perdagangan internasional, memungkinkan kedua negara untuk terintegrasi secara lebih luas dalam ekonomi global dan berpartisipasi dalam berbagai aliran perdagangan.
Oke, selanjutnya ada bab 3, yaitu pengaruh globalisasi terhadap keunggulan komparatif. Globalisasi telah memberikan dampak signifikan terhadap informasi keunggulan komparatif kedua negara, baik dalam memperkuat maupun menciptakan peluang baru. Pada bab ini akan menganalisis bagaimana proses pengaruh globalisasi terhadap keunggulan komparatif terjadi pada masing-masing negara. Next. Keunggulan komparatif dan globalisasi. Keunggulan komparatif adalah sebuah gagasan dalam ekonomi yang menyatakan bahwa suatu negara akan mendapatkan keuntungan lebih besar jika fokus pada produksi dengan biaya relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Dengan kata lain, negara tersebut memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi barang atau jasa tertentu. Yang kedua ada globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi ekonomi, sosial, budaya, dan politik antar negara di seluruh dunia. Proses ini ditandai dengan semakin mudahnya pergerakan barang, jasa, modal, informasi, dan orang melintasi pada suatu negara. Globalisasi didorong oleh perkembangan teknologi, liberalisasi, perdagangan, dan investasi asing langsung. Next. Selanjutnya ada hubungan globalisasi dan keunggulan komparatif. Globalisasi telah mengubah landscape ekonomi internasional dan memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan antara Korea Selatan dengan Thailand. Konsep komparatif itu menjadi semakin relevan dalam konteks globalisasi karena memungkinkan kedua negara memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sini ada 4 dimensi globalisasi. Yang pertama adalah dimensi ekonomi. Dimensi ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu perdagangan bebas, pengurangan hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota, memungkinkan Korea Selatan dan Thailand saling bertukar produk sesuai dengan keunggulan masing-masing negara. Korea Selatan dapat mengekspor produk teknologi ke Thailand, sementara Thailand dapat mengekspor produk pertanian ke Korea Selatan. Yang kedua ada investasi asing langsung. Perusahaan-perusahaan teknologi dari Korea Selatan dapat menanamkan modal di Thailand untuk memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga kerja yang murah. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan pertanian dari Thailand dapat berinvestasi di Korea Selatan untuk mengembangkan pasar baru. Yang ketiga adalah globalisasi produksi. Perusahaan internasional dapat membagi proses produksi ke berbagai negara, termasuk Korea Selatan dan Thailand, untuk memaksimalkan efisiensi biaya. Yang kedua adalah dimensi sosial. Yang pertama, dimensi sosial adalah mobilitas sosial. Globalisasi memungkinkan orang-orang dari Korea Selatan dan Thailand untuk bekerja dan belajar di negara lain, sehingga memperluas jaringan sosial dan memperkaya budaya mereka. Yang kedua adalah konsumerisme. Globalisasi mendorong munculnya budaya konsumerisme, di mana masyarakat di kedua negara cenderung mengonsumsi produk-produk dari berbagai negara. Yang ketiga adalah dimensi budaya. Dimensi budaya adalah homogenisasi budaya. Globalisasi dapat menyebabkan homogenisasi budaya, di mana budaya lokal terpengaruh oleh budaya populer dari negara-negara maju seperti Amerika. Namun, di sisi lain, globalisasi juga dapat mendorong munculnya budaya hybrid yang menggabungkan unsur-unsur lokal dan global. Yang kedua, ada pertukaran budaya. Globalisasi memfasilitasi pertukaran budaya antara Korea Selatan dan Thailand melalui musik seperti K-pop, film seperti drama Korea dan drama Thailand, dan makanan. Yang terakhir ada dimensi politik. Interaksi antar negara. Globalisasi mendorong interaksi antar negara dalam berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, dan kerjasama internasional. Yang kedua ada organisasi internasional. Munculnya organisasi internasional seperti WTO dan ASEAN memfasilitasi kerjasama ekonomi dan politik negara antar negara. Next. Ya, selanjutnya adalah bab 4, yaitu ada kebijakan perdagangan di negara Korea Selatan dan Thailand. Jadi Korea Selatan dan Thailand itu memiliki kebijakan perdagangan yang berbeda dengan mencerminkan keunggulan komparatif dari masing-masing negara tersebut. Dengan fokus yang di industri teknologi, ada Korea Selatan telah jadi salah satu pemimpin global dalam inovasi dan teknologi tinggi, dan sedangkan di Thailand dikenal sebagai dengan kekuatan di sektor pertanian. Next. Ada kebijakan perdagangan di Korea Selatan. Yang pertama ada industrialisasi dan inovasi. Korea Selatan itu telah berkomitmen untuk jadi negara industri yang maju dengan fokus pada inovasi dan teknologi yang tinggi. Dan pemerintah itu telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung industrialisasi dan inovasi tersebut. Yang pertama ada investasi dalam R&D.
Jadi pemerintah Korea Selatan itu mendukung penelitian dan pengembangan R&D melalui berbagai inisiatif dan program. Jadi investasi besar dalam teknologi informasi dan komunikasi itu tuh mendorong pertumbuhan perusahaan-perusahaan teknologi seperti Samsung dan LG yang telah disampaikan oleh Mbak Cika tadi. Terus yang kedua ada perjanjian perdagangan bebas atau FTA. Korea tuh telah menandatangani banyak FTA termasuk dengan negara-negara ASEAN yang memungkinkan akses pasarnya itu lebih luas. Jadi contohnya ada perjanjian IKCPA dengan Indonesia itu, lalu sehingga meningkatkan kesempatan ekspor produk teknologi Korea itu ke Indonesia lebih gede. Terus yang kedua ada sistem dukungan investasi asing. Korea Selatan itu buka pasar dan mendorong investasi langsung dari modal asing dengan menggunakan undang-undang spesifik seperti Undang-Undang Promosi Penanaman Modal Asing. Jadi investor asing itu dapat menerima subsidi untuk pembelian atau penyewaan tanah atau bangunan atau biaya konstruksi dan sebagainya. Selain itu, investor asing itu juga bisa dapat menerima dukungan berupa uang tunai untuk memulai bisnis sesuai dengan skala investasi dan lapangan kerja baru. Yang ketiga ada infrastruktur logistik. Jadi Korsel itu berfokus untuk berkembang menjadi pusat logistik di Asia Timur Laut. Jadi pemerintah Korsel itu melakukan investasi besar untuk meningkatkan daya saing logistik dan dengan mengotomisasi dan memodernisasi fasilitas bongkar muat logistik, impor dan ekspornya. Next. Selanjutnya ada kebijakan perdagangan di Thailand. Yang pertama tuh ada potensi pertanian. Jadi Thailand kan dikenal dengan sektor pertaniannya dan SDA yang melimpah dan iklimnya itu mendukung untuk berbagai jenis pertanian menjadikan Thailand itu salah satu produsen utama beras, buah-buahan, sayuran di dunia ini. Jadi pemerintah Thailand itu telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi dari hasil pertaniannya melalui investasi dan dalam infrastruktur pertanian seperti irigasi dan transportasinya. Lalu yang kedua ada kebijakan ekspor pertanian. Jadi pemerintah Thailand itu menerapkan kebijakan yang mendukung ekspor produk pertanian. Jadi perjanjian perdagangan itu dengan negara-negara mitra telah meningkatkan akses pasar bagi produk pertanian. Misalnya tuh ada perjanjian AKFTA itu dengan ASEAN telah membantu meningkatkan produk ekspor pertanian ke wilayah ASEAN. Terus yang ketiga ada integrasi global. Jadi Thailand itu juga berpartisipasi dalam integrasi global melalui perjanjian perdagangan bebas, meskipun tidak seagresif dari Korea Selatan dalam hal FTA. Thailand ini tuh masih mengeksplorasi kesempatan untuk meningkatkan ekspor dan investasi melalui kerjasama ekonomi regional dan internasional. Next. Ini ada tabel, yaitu ada perbandingan keunggulan komparatif dari berbagai aspek di Korea Selatan dan Thailand. Jadi analisis kebijakan ini tuh menunjukkan bahwa kedua negara itu tuh mengembangkan strategi yang tepat untuk meningkatkan partisipasi dan integrasi dalam rangkaian pasok global. Kayak gitu. Next. Itu adalah bab 5, yaitu tantangan dan peluang dari perdagangan internasional. Nah, tantangan apa aja sih yang dihadapi? Jadi tantangan yang dihadapi oleh Korea Selatan adalah satu, persaingan global yang ketat, yaitu munculnya negara lain dengan pertumbuhan industri teknologi yang pesat itu pasti kan membuat tekanan kompetitif. Nah, sehingga Korea Selatan tuh harus terus berinvestasi dalam riset dan pengembangan untuk tetap berada di garis terdepan. Lalu ketergantungan pada pasar ekspor. Nah, ketergantungan pada ekspor itu membuat Korea Selatan rentan terhadap fluktuasi ekonomi global dan perubahan kebijakan perdagangan. Yang ketiga, perlindungan kekayaan intelektual. Nah, tentunya pasti Korea itu juga melindungi hak paten dan merek dagang menjadi tantangan besar, terutama di tengah maraknya pembajakan produk teknologi. Yang keempat, ada ketersediaan tenaga kerja terampil. Persaingan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas tinggi semakin ketat, terutama di bidang teknologi. Sedangkan tantangan yang dihadapi oleh Thailand itu adalah perubahan iklim. Karena kan tadi kan Thailand itu kan negara yang dengan sektor pertanian gitu. Jadi otomatis ketika perubahan iklim itu bisa aja merusak hasil panen, terus ganggu produksi pertanian, terus juga bisa memunculkan penyakit atau hama yang sulit dikendalikan. Lalu persaingan global. Nah, negara-negara lain itu terus meningkatkan kualitas produk pertanian mereka, sehingga Thailand tuh perlu menyesuaikan produk mereka untuk menyesuaikan perubahan preferensi konsumen.
Lalu ketergantungan cuaca, di mana produksi pertanian di Thailand itu sangat tergantung pada kondisi cuaca, sehingga fluktuasi produk dapat terjadi dari tahun ke tahun. Kemudian penurunan petani. Jadi di Thailand tuh juga sama aja kayak di Indonesia ya. Jadi ternyata generasi muda tuh semakin tertarik pada pekerjaan di sektor lain, sehingga terjadi kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian. Lalu peluang yang dimiliki oleh Korea Selatan dari perdagangan internasional itu adalah akses ke pasar baru. Nah, perdagangan internasional itu membuka akses bagi perusahaan-perusahaan Korea Selatan ke pasar baru di berbagai negara, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor tradisional. Kemudian kolaborasi global. Nah, kerjasama dengan perusahaan-perusahaan asing akan membuat akses teknologi baru, peningkatan efisiensi produksi, dan pengembangan produk-produk yang lebih inovatif. Lalu ketiga ada investasi asing langsung, di mana perdagangan internasional dapat menarik investasi asing langsung yang dapat digunakan untuk mengembangkan infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya industri. Lalu ekonomi skala. Itu maksudnya dengan memperluas pasar, perusahaan-perusahaan Korea Selatan dapat mencapai ekonomi skala yang lebih besar, sehingga dapat menurunkan biaya produksi dan meningkatkan daya saing. Lalu peluang yang dimiliki Thailand yaitu adalah satu, diversifikasi produk ekspor. Yaitu perdagangan internasional memungkinkan Thailand untuk mengekspor berbagai produk pertanian dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Yang kedua ada transfer teknologi, di mana dengan adanya perdagangan internasional itu Thailand dapat mengakses teknologi pertanian yang lebih modern dan efisien, lalu dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Yang ketiga adalah akses ke pasar niche, yaitu Thailand dapat memanfaatkan keunggulan komparatifnya dalam produk-produk Thailand tertentu untuk menembus pasar niche di negara-negara maju. Keempat adalah pariwisata. Perdagangan internasional dapat meningkatkan jumlah wisata asing yang berkunjung ke Thailand, sehingga meningkatkan devisa dan menciptakan lapangan kerja di sektor pariwisata. Nah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.